Kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat mengungkap kasus perdagangan bayi jaringan internasional dengan modus mengadopsi. Sedikitnya ada 13 orang yang diamankan oleh polisi. Pemirsa, pengungkapan bermula dari laporan masyarakat yang curiga akan ada sebuah rumah penampungan bayi di kawasan Bandung Timur yang ternyata digunakan sebagai tempat transit sebelum bayi dijual ke luar negeri. Saat penangkapan, para pelaku, 5 bayi yang akan dijual ke Singapura berhasil diselamatkan. Bayi-bayi tersebut dijual dengan harga mulai dari 6 hingga 11 juta rupiah. Para tersangka pun terancam hukuman 15 tahun penjara. Jalan, teman-teman. Tes. Baik, untuk mendalami mengenai kasus ini kita akan langsung bergabung dengan AKBP Azari Kurniawan, Wadir Krimum Polda Jawa Barat. Selamat pagi Pak Azari, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Rati. Ya, saat ini sudah berapa pelaku yang diamankan, Pak? Dan apa modus yang mereka lakukan? Sudah berapa lama juga aktivitas ini dilakukan oleh para pelaku? Jadi pelaku yang sudah kita kan terakhir kemarin 13 orang dan sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Sementara ada beberapa orang yang saat ini kita masukkan dalam DPO atau daftar pencarian orang. Oke, Pak Azari, sejauh ini modus yang diberikan apa saja begitu dan mereka dibayar berapa untuk memberikan anak-anaknya ini? Jadi modusnya ini memang adopsi ya, tapi di kasus yang kita tangani ini terungkap dari adanya upaya penculikan demikian dan membawa kabur bayi dari orang tuanya. Memang sebelumnya sudah terjadi komunikasi antara orang tua bayi dengan si tersangka ini. Namun kemudian setelah persalinan kemudian dibawa kabur oleh si salah satu pelaku ini. Nah, dari situ kemudian penyidik melakukan pengembangan dan berhasil mengungkap jaringan ini dengan mengamankan terakhir 6 bayi dan 13 orang tersangka. Sedangkan modusnya sendiri ini merupakan suatu sindikat demikian karena ada terdiri dari pelaku perekrut, ya, kemudian ada pemasok atau perekrut, kemudian ada penampungnya. Penampung ini bertugas untuk menerima dan memelihara serta mengasuh bayi. Sementara ada juga pembuat dokumennya, dokumen untuk adopsi itu, proses adopsi, kemudian ada yang pengantar, dan juga pencari orang tua angkat di Singapura. Jadi setelah terjadi kesepakatan, ya. Silakan lanjutkan kembali, Pak. Jadi setelah terjadi kesepakatan, biasanya ini bayi ini diambil dari orang tua asli yang mungkin kesulitan ekonomi atau bermasalah kaitan dengan keluarga atau yang lain, kemudian diambil oleh perekrut ini, kemudian ditampung, dicarikan dokumen, kemudian baru dicarikan orang tua angkat di Singapura, kemudian dikirim melalui Kalimantan. Demikian, Pak. Bayi-bayi ini hanya akan dijual ke Singapura atau sebelumnya para pelaku sudah melakukan penjualan bayi, Pak? Jadi dari kelompok ini kita bisa mengungkap bahwa kelompok ini sudah melakukan transaksi 24 bayi semenjak 2023 sampai dengan sekarang sebelum tertangkap atau terungkap. Dari 24 bayi itu memang sebagian besar ke luar negeri,
namun juga sebagian ada di dalam negeri. Dan dari 6 bayi yang sudah kita amankan masih berada di wilayah Indonesia. Akhir yang 5 orang kita amankan dari Kalimantan Barat. Oke, ini kan faktor ekonomi yang menjadi penyebabnya ya Pak. Berapa harga yang diberikan oleh pelaku ini terhadap orang tua korban, dan kabarnya juga ini berawal dari salah satu orang tua korban yang belum dibayar begitu ya Pak? Jadi terkait dengan nominal saksi yang terjadi itu tentunya dari hasil kesepakatan orang tua kepada para pelaku ini. Namun tadi juga sudah disampaikan ya, sekitar itu antara 10-an sampai belasan juta. Betul, jadi pengungkapan yang kita lakukan ini karena adanya laporan dari orang tua bayi pada tanggal 23 April 2025 kepada kami, Polda Jawa Barat, dan tidak ditindaklanjuti oleh Subdit PPA Polda Jawa Barat, di Treskrim Polda Jawa Barat. Kemudian dilakukan pengembangan dan ditangkap pelaku yang membawa lari anak pelapor ini, bayi si pelapor ini. Dari situlah kemudian bisa terungkap jaringan yang lainnya. Pak, ini memang hanya jaringan komplotan tersebut atau memang ada jaringan internasional juga Pak dari pengembangan kasus ini di pihak polisian? Yang tadi saya sampaikan Pak, ini kelompok ini ada punya peran masing-masing dari tiap pelaku, ya. Jadi ada yang rekrut, pemasok, kemudian penampung, kemudian juga ada pembuat dokumen, kemudian pengantar, pencari orang tua angkat di Singapura sana ataupun di luar Jawa ya, di Kalimantan, seperti itu. Tapi memang berdasarkan hasil pemeriksaan kami sudah ada beberapa yang bayi yang memang sudah dibawa ke luar negeri. Oke, baik Pak, yang cukup menarik adalah pembuatan dokumen dilakukan di Pontianak begitu. Apakah memang di sana mereka juga ada sindikat lainnya yang bertugas untuk membuat dokumen sebelum pengiriman ke Singapura atau bagaimana? Kita juga demikian, jadi memang beberapa pelaku yang kita amankan pun juga berasal dari sana, dari Kalimantan Barat. Baik, dokumennya berarti dibuat secara resmi, Pak? Ini yang sedang kita selidiki terkait dengan keaslian dokumen, ya, itu palsu atau seperti apa. Ini masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh tim kami. Para tersangka sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Apakah orang tua dari bayi-bayi ini juga akan ikut dibawa ke jalur hukum nantinya, Pak? Tentunya mereka-mereka yang dalam hal ini terkait dengan peristiwa ini, termasuk juga orang tua, tentunya akan kita lakukan pemeriksaan sejauh mana keterlibatan dari mereka-mereka ini. Nantinya para pelaku sendiri akan dijerat dengan pasal berapa ancaman hukuman? Untuk pasal yang dikenakan kepada para pelaku, sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, diancam tentang TPPO dan atau pasal 330 KUH pidana dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun. Baik, terima kasih sudah berbincang bersama kami Wadir Krimum Polda Jawa Barat AKBP Ashari Kurniawan. Semoga kasusnya bisa segera ditemukan titik terang ya.